Journey kembali mengajak Anda berwisata sekaligus menyaksikan momen unik di Nusantara. Kali ini saya akan mengajak Anda ke kota Bogor, Jawa Barat untuk menyaksikan perayaan Cap Gomeh yang dikemas dalam acara Bogor Street Festival. Seperti apa ya keseruannya? Hai pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Teri Tamasya bisa kembali hadir ke hadapan Anda tentunya di Unique Journey. Dan sekarang saya berada di Bogor untuk menyaksikan perayaan Cap Gomeh yang biasa digelar setiap tahunnya. Tapi sebelumnya saya akan mengajak pemirsa untuk melihat kesibukan warga Bogor dan juga para peserta yang bakal meramaikan perayaan Cap Gomeh. Seperti apa liputannya? Ikuti perjalanan saya hanya di Unique Journey. Sebelum menyaksikan perayaan Cap Gomeh, saya sekarang berkunjung dulu ke Wihara Vajrabodhi di Jalan Pajajaran. Di sini ternyata sudah banyak warga Tionghoa yang melakukan peribadatan menutup perayaan Tahun Baru Imlek untuk mendoakan dewa-dewi dan arwah para leluhurnya. Pemirsa, setiap perayaan Cap Gomeh banyak sekali ritual yang dilaksanakan oleh kebanyakan masyarakat Tionghoa. Dan untuk mengetahui lebih banyak lagi ritual apa saja yang dilakukan, saya sudah bersama dengan Suhu Siensing. Nah Suhu, aku akan sedikit menanyakan nih, ritual apa saja sih yang dilakukan ketika merayakan Cap Gomeh ini? Kalau di Wihara Vajrabodhi sendiri, kita buat sembahyang poun dan ini ritual function. Ada sembahyang poun sama ritual function. Kalau ritual function itu apa saja nih? Function itu upacara pelepasan hewan. Upacara pelepasan hewan. Jadi yang kita lepaskan di sini adalah ikan, burung, belut, dan katak. Oh, ada ikan, ada burung, ada katak, ada juga belut. Itu melambangkan apa, Suhu? Kalau menurut agama Buddha sendiri, kelahiran manusia itu berulang-ulang, nggak cuma sekali kan. Nah, diyakini bahwa makhluk-makhluk terlahir di alam binatang bisa jadi manusia suatu saat. Jadi pada saat ritual function seperti ini, kita membacakan mantra-mantra, parita suci juga, sutra-sutra, supaya makhluk-makhluk yang mendengar bisa punya satu tekad, mengembangkan bodhicitta, kemudian nanti lahir lagi jangan jadi binatang lagi, karena menderita. Jadi harus lahir di alam manusia minimal. Harus lahir minimal di alam manusia untuk menjadi lebih baik lagi. Oh, seperti itu. Cap Gomeh sendiri merupakan hari ke-15 dan hari terakhir masa perayaan Tahun Baru Imlek bagi etnis Tionghoa di seluruh dunia. Di hari terakhir inilah dilaksanakan sejumlah ritual, diantaranya ritual unik Poun dan Function. Ritual Poun dilakukan untuk memohon berkah keselamatan, rejeki, serta kesehatan yang lebih baik di tahun ini. Suhu, kalau Cap Gomeh banyak banget nih, ada makanan banyak. Ini juga ada beginian juga, ini untuk apa nih maknanya nih, Suhu? Ini biasanya orang-orang bawa dari rumah. Mereka ingin di tahun yang baru ini, mereka yang baru itu dapat berkah dari sembahyang ini. Kemudian pulang mereka pakai, biar rezeki lancar, kesehatan juga muncul. Oh gitu, jadi semua di tahun baru, dari rangkaian dari tahun kemarin Imlek, terus ke Cap Gomeh, ada baju baru, terus juga ada angpau, ada segala macam. Ini berarti berharap semua yang serba baru dan semua serba yang baik-baik. Setelah menyaksikan ritual Poun, Suhu Sien mengajak saya menyaksikan ritual Function atau pelepasan makhluk hidup. Satwa yang dilepaskan terdiri dari burung, katak, dan lele. Ritual unik Function atau melepaskan burung ini diartikan melepas jiwa-jiwa hidup dalam ikatan ke alam bebas. Ritual ini dipercaya membawa keselamatan bagi yang melepaskan. Belum. Ya.
biar ini adalah simbol dari kebebasan ya Suhu ya. Nah, dari simbol kebebasan dan ini adalah dari keserakahan manusia sebenarnya. Jadi semua makhluk hidup itu ingin bebas, ingin lepas, ingin menikmati hidupnya. Seperti apa yang diajarkan oleh Buddha ya, betul sekali. Nah, saat melepas binatang katak, belut, dan lele, Suhu Shen mengajak saya ke dekat bendung Katulampa, Bogor. Biar hidupnya bebas, lepas. Benar, dan seperti yang kita lihat pemirsa ya, bahwa ikan langsung dilepas ke sungai, langsung bebas. Dia menentukan jalan hidupnya sendiri, betul ya? Nah, akhirnya saya berkesempatan juga menyaksikan ritual unik yang digelar setahun sekali ini. Perayaan Cap Gomeh memang istimewa, apalagi bagi etnis Tionghoa yang juga menjadikan Cap Gomeh sebagai hari terakhir bagi mereka bersilaturahmi. Setelah menyaksikan sejumlah ritual saat perayaan Cap Gomeh di Wihara Vajrabodhi, sekarang saya akan mengajak Anda mencicipi aneka kuliner Cap Gomeh yang digelar di dekat kawasan Kebun Raya Bogor. Ada makanan apa saja ya di sana? Useless, these white pills aren't kind. I've given a lot of thought on. Pemirsa, perayaan Cap Gomeh kaya akan seni dan juga budaya. Tapi satu yang Anda tidak akan lupa, ya, makanannya yaitu lontong Cap Gomeh. Seperti apa cara memasak dan kenapa dinamakan lontong Cap Gomeh? Ikut dengan saya, yuk. Aneka makanan ini biasanya disantap keluarga Tionghoa pada saat Cap Gomeh. Hidangan favorit tentu saja lontong Cap Gomeh. Lontong memang bukan masakan asli Tionghoa karena lontong sudah dikenal sebagai makanan tradisional di Jawa. Nah, pemirsa, di sini ada lontong. Setiap perayaan Cap Gomeh selalu ada lontong. Dengan Ibu siapa? Saya ingat. Dengan Ibu Inge. Nah, Ibu Inge ini akan menjelaskan kenapa sih setiap perayaan Cap Gomeh atau 15 hari setelah tahun baru Imlek selalu ada yang namanya lontong Cap Gomeh. Sebenarnya lontongnya sama biasa lontong temen makannya di hari Cap Gomeh, jadi istimewa ya. Oh, jadi lontongnya sebenarnya biasa aja, sama aja karena dimakan di hari Cap Gomeh, makanya namanya lontong Cap Gomeh. Oh, karena kumpul semua keluarga rame-rame dan di hari ke-15 setelah Imlek. Jadi dinamakan lontong Cap Gomeh. Kalau aku boleh tahu nih, ini lontong Cap Gomeh ini istimewanya apa nih? Istimewanya gini ya, dibikinnya ya misalkan sama-sama gitu ya. Sayurnya dia dari labu siam. Labu siam? Dengan santan biasa. Dengan santan? Sebenarnya ini pakai daging ayam. Pakai daging ayam. Ini saya bikin kebenaran karena ini ada yang takut yang vegetarian, jadi telur aja ya. Oh, telur aja. Jadi sebenarnya kalau yang lengkap itu ada sayur labu siamnya, ada sambal goreng kentangnya, ada telurnya, ada ayamnya juga, luar biasa komplit ya. Ada kerupuk juga. Boleh saya cicipin? Boleh? Dengan lontongnya. Masukin lontongnya, masukin juga yang namanya kentang, sambal goreng kentang.
Enak banget. Rasa lontong cap gomeh memang lezat. Makanya para pengunjung harus antri ya untuk bisa mencicipi hidangan ini. Enak. Nah, sudah puas mencicipi masakan khas perayaan Cap Gomeh? Sekarang saatnya saya mengintip persiapan salah satu peserta perayaan Cap Gomeh, yaitu Kielin di perguruan silat Bangau Putih yang berada di kawasan Kebon Jukut, Bogor. Kielin yang ada di Bogor ini hanya satu-satunya di Indonesia. Kesenian yang kerap disamakan dengan barongsai ini sudah eksis sejak tahun 50-an dan terus dihidupkan dan dilestarikan anggota Persatuan Gerak Badan Bangau Putih hingga kini. Kielin ini dilukiskan memiliki kepala bertanduk seperti kepala naga. Sedangkan badannya mirip menjangan bersisik 5 warna dengan kaki mirip kaki kuda dan ekor seperti ekor sapi. Selama ini, warga Bogor telah menganggap kesenian Kielin sebagai tuan rumah di setiap kirap perayaan Cap Gomeh. Nah, sekarang saatnya Kielin akan bersiap untuk ikut kirap perayaan Cap Gomeh yang dimulai dari Wihara Danagun. Aku karena udah biasa begini-begini soalnya. Oh gitu ya? Nah, pemirsa, sekarang saya sudah berada dengan Kang Jimmy. Kang Jimmy ini adalah humas dari PGB Bangau Putih ya. Nah, Kang Jimmy, banyak sekali hal yang menarik dari setiap perayaan Cap Gomeh, terutama yang ada di Bogor. Luar biasa sekali ya. Dan salah satunya PGB punya yang namanya Kielin. Ya. Apa Kielin itu tersendiri? Karena boleh dibilang bagi saya dan juga mungkin sebagian pemirsa juga boleh dibilang asing. Kielin itu apa? Oke, kalau Kielin itu orang selama ini mungkin mengenal barong ya. Iya, karena orang tahu tuh taunya barongsai, liong juga. Memang Kielin itu sesuatu yang unik dan menarik. Kielin ini kalau menurut legenda adalah binatang tunggangan dewa. Oh, Kielin itu adalah binatang tunggangan dewa. Ya, yang secara status memang lebih tinggi dibanding barang-barang biasa. Dan ini menjadi simbol perburuan kita di Bangau Putih ini. Sudah tahun 50-an sudah coba mainkan. Dan apa sih yang membedakan dari Kielin dengan barongsai sendiri? Yang aku tahu, mungkin yang pemirsa juga tahu juga, kalau barongsai setiap perayaan Imlek, setiap perayaan Cap Gomeh ada dan bisa dimainkan di mana saja. Tapi setelah aku melihat ke sini ke PGB, bahwa Kielin harus melalui ritual tersendiri gitu. Kalau boleh dibilang, aku bilang, aduh agak-agak sedikit magis gitu, agak-agak sedikit gimana gitu, unik gitu. Gimana nih kan? Karena memang dari bilang tadi, Kielin itu menjadi simbol perburuan. Jadi Betul. kita merawat Kielin ini dengan benar-benar. Tidak seperti di barang lain yang kalau main asal main saja. Tapi Kielin ini kita rawat, kita perlakukan bagaimana suatu simbol yang harus dijaga. Tradisinya tetap kita jaga. Tradisinya tetap dijaga. Oh, silat. Kalau silat seperti apa? Cobain aku dong. Kalau silat seperti apa? Begini? Oh, aku bisa sekarang. Boleh diperagakan? Mungkin sudah saya bisa menggantikan teman-teman yang lain, mungkin pada encok, kakinya kesel ya, bisa digantikan. Cuma begini-begini juga saya bisa kan. Nah, ini- Cuma begini-begini doang saya juga bisa, saya juga bisa, saya juga bisa. Berbeda, bukan sekedar begini-begini. Oh, gimana? Ada punya gimana nih Kak? Oke, kita lihat aja ya, ada teman-teman coba latihan ini gerak kosong ini sebagai dasar. Kita lihat dari dasar-dasar geraknya ya. Oh, dasar-dasar geraknya Ya, begini. besi dari kaki. Kemudian kita lihat kayak kuda-kuda. Ya, Kuda-kuda. Terus? Terus? Ya, nggak
seperti langkah yang biasa atau barang biasa. Kan kalau barang biasa kan jeng, Nah. jeng, biasa kalau sudah ada ritual pasti ada yang namanya akan diarak. Dan pasti juga pemirsa di rumah juga pengen tahu seperti apa sih prosesi sebelum kilin ini diarak. Makanya langsung lihat yang unik-unik di sini. Ayo, Bang. Suasana perayaan Cap Gome di Bogor ini begitu meriah. Saya pun bisa menyaksikan warga yang begitu antusias menyaksikan aneka kesenian peserta arak-arakan Cap Gome. Festival Cap Gome ini biasanya digelar hari ke-15 Imlek, tanggal 24 Februari. Namun karena saat itu ada kegiatan politik, acara perayaan Cap Gome pun digelar 13 Maret 2013. 恭喜恭喜大家发财，没有阻碍，风生水起花花钞票装满口袋，新年大发财，美味好招待。 Pemirsa, puncak perayaan dari Cap Gome akan segera dimulai dan sebagian masyarakat Bogor sudah berkumpul di pelataran dari Wihara Danagun Bogor. Luar biasa, yang datang bukan hanya masyarakat Bogor tapi juga orang-orang penting di negara ini seperti yang ada di sebelah sana. Salah satunya ada Bapak Dahlan Iskan. Seru ya. Dan seperti apa keseruannya? Sabar karena saya akan berkeliling dulu di seputaran sini. Ikut saya. 恭喜恭喜大家发财，切莫言哀，说声恭喜大大红包。 Pawai perayaan Cap Gome tahun ini memang sangat dinanti warga Bogor. Makanya ribuan warga pun tumpah memadati jalur jalan Surya Kencana dan Siliwangi yang menjadi jalur utama arak-arakan perayaan Cap Gome tahun ini. Perayaan Cap Gome di Bogor ini memang telah menjadi pesta rakyat. Hal ini karena selain menampilkan kesenian yang melambangkan simbol-simbol bernuansa Tionghoa, hadir juga berbagai kesenian dan budaya rakyat yang ada di Bogor. Makanya, warga yang menyaksikan acara ini tak hanya warga Tionghoa, namun juga warga Bogor dan sekitarnya. 恭喜恭喜大家发财，没有阻碍。 Pemirsa, biasanya kalau melihat ogo-ogo adanya di Bali, tapi di perayaan Cap Gome 2013 di Bogor ada juga ogo-ogo. Begitu meriah, begitu luar biasa. Unik kan? 飞多痛快，好事连来，事情开怀，多姿多彩，今年发大财，恭喜发财，恭喜发财。 Saat arak-arakan perayaan Cap Gome ini, saya juga bisa menyaksikan parade kendaraan hias yang menggambarkan 12 show pada kalender Cina, 17 Joli, 25 Leong, serta 50 barongsai. 招财进宝一起来，恭喜发财，恭喜发财，新年好运跟着来，四季花开，八方接财，恭喜恭喜。 Nah, Kielin yang dinantikan penonton ini akhirnya muncul. 恭喜恭喜大家发财。 Kielin memang mirip dengan barongsai. Namun wujud Kielin menyerupai naga bertanduk dengan kostum berwarna hijau. Meski sama-sama diiringi musik, gerakan Kielin berbeda dengan barongsai yang mengandalkan olah gerak tubuh.
pemirsa, tidak ada miskin, tidak ada juga yang kaya. Semua menjadi satu dalam perayaan Cap Gome ini. Ya, perayaan hari ke-15 dari Tahun Baru Imlek ini sangat luar biasa. Seperti yang Anda bisa lihat di Festival Cap Gome Bogor. 金银财宝滚滚来呀！ Menyaksikan arak-arakan tahunan ini memang seru, apalagi ikut berpawai bersama mereka. Seperti saya sekarang ini nih. Luar biasa beratnya ini. Ada penyelamat. 恭喜恭喜，今年一定大发财！ 新年祝新年，新年那年年年，爆竹声声催人想又年。新年祝新年，新年。 Kalau yang di belakang saya adalah Joli yang diarak, Joli dari Dewi Kuan Im. Jadi yang mengaraknya itu harus semuanya perempuan, tidak boleh ada laki-laki. Jadi Dewi Kuan Im adalah Dewi Welas Asih. Luar biasa, unik perempuan semua yang angkat. Aduh. 愿大家都过个太平年。 Namun, hujan rupanya ikut juga memeriahkan acara ini. Hanya sesaat setelah arak-arakan dimulai, hujan yang cukup deras mengguyur arena pawai. 爆竹声声催人想又年，贺新年祝新年，新年那年连年。岁月悠悠，光阴如箭。 Namun, saya dan juga penonton serta peserta pawai tetap bergeming meski harus basah kuyup. Akhirnya pemirsa Dewi Kuan Im ketemu teman-temannya. Hai Copat Kai. Ada juga Sun Gokong, ada juga siapa? KCU, banyak semua. Biasa kalau nonton di film di Bogor ada langsung orang-orangnya. Ayo, dah. Kau jangan begitu Patkai. Aduh, Patkainya bandel. Perjalanan saya di Kota Bogor ini begitu luar biasa. Selain bisa menyaksikan momen perayaan Cap Gome, saya pun bisa mengetahui lebih dalam tentang budaya dan tradisi Cap Gome yang dirayakan warga keturunan Tionghoa di sini. Iya pemirsa, banyak keunikan di sekitar kita. Dan mudah-mudahan hujan yang turun di perayaan Cap Gome ini menjadi berkah untuk kita semuanya. Dan saksikan terus Unique Journey setiap minggunya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode mendatang. Bye! Ini sudah, soalnya itu. Perayaan Cap Gome kayak pip. Lupa. Kekompakan yang ada di sini.